Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan belajar kembali pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, dan kita akan bersama-sama untuk berdoa melalui United Prayer atau doa persatuan. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan dengarkan lagu pujian yang akan diputar oleh operator. Silakan. Baik, terima kasih untuk lagu pujian. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu tema kita. Sebelum kita akan belajar pelajaran suka sahabat kita yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Mesnik Ataupah. Silakan.
menolongku, karena keputusanku terbagi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. Baik, selanjutnya waktu ini kita berikan kepada Pendeta Ataupah untuk memberikan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana kita sudah tiba di pelajaran hari Selasa, diampuni dan dilupakan. Masih berkaitan dengan pengalaman hidup Raja Daud. Silakan Pendeta Ataupah. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman saya pendeta yang ada pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Kita punya pelajaran minggu ini, judulnya adalah harga dari istirahat, dan kita sudah tiba pada tema per hari, yaitu diampuni dan dilupakan. Ada satu ayat yang sangat menarik perhatian saya. Berulang-ulang saya baca dan saya renung-renungkan ayat ini. Luar biasa ayat ini. Di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Ayat ini menyatakan begini, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. Ini kalimat menarik ini. Tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Kalau sampai di sini apa yang Anda pikirkan? Berarti hanya ada satu kesalahan yang benar-benar dianggap kesalahan oleh Tuhan yang Daud lakukan, yaitu Uria, bukan Batsebanya, Urianya. Kenapa Uria? Karena Daud buat dosa ini karena dia tahu itu dosa, tapi dia rencanakan, lalu dia lakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya. Saya punya satu bahan, sebenarnya judulnya orang Kristen harusnya tidak perlu berdosa. Kalau dia berdosa, kalau dia melanggar dengan direncanakan. Dan Daud pada hari ini kita pelajari, bahwa dia punya dosa yang diampuni, yang paling besar dalam hidupnya adalah masalah Uria. Nah, saya ulangi saja ini, mungkin sudah dibahas kemarin-kemarin, saya hanya ulangi saja supaya kita bisa tahu duduk perkara dari apa yang dialami oleh Daud. Efek kurang tidur bagi kesehatan tubuh. Kalau kita kurang istirahat, nilai daripada istirahat itu akan terganggu. Apa gangguan yang dibuat kalau kita kurang istirahat? Pertama, membuat kulit terlihat lebih tua. Jadi efek kurang tidur, satu ini paling ditakuti terutama bagi para wanita. Kurang tidur dapat mempercepat proses penuaan pada kulit dan mengurangi tingkat ketahanan kulit terhadap sinar ultraviolet. Orang yang kurang tidur umumnya terdapat lebih banyak kerutan pada wajahnya dan kulit terlihat lebih kusam. Saat kita kurang tidur, tubuh melepaskan hormon kortisol berlebihan yang merusak kolagen pada kulit. Kolagen ini penting untuk mempertahankan elastisitas kulit. Wajah yang terlihat tua sulit untuk diperbaiki. Karena itu sebaiknya kamu tidur yang cukup mulai sekarang. Jadi supaya jangan terlihat tua, tidurlah dengan baik. Yang kedua, kurang tidur bisa buat kita pikun. 4 tahapan tidur yang penting untuk kualitas tidur yang baik. Hampir 20% dari tahap tidur kita merupakan siklus rapid eye movement. Mimpi biasanya terjadi saat siklus rapid eye movement, di mana otak kita bekerja aktif dan otot tubuh merileks. Siklus tidur rapid eye movement sangat penting, di mana otak kita dipulihkan dan membentuk sel-sel baru.
Saat kurang tidur, ada kemungkinan kamu tidak mendapatkan siklus rapid eye movement yang cukup. Menurut riset, kualitas tidur yang buruk, terutama pada orang tua, menaikkan sekitar 33% resiko mendapatkan penyakit demensia yang menurunkan daya ingat dan kemampuan berpikir. Jadi gelombang otak yang bertugas menyampaikan informasi juga tidak dapat berfungsi dengan baik saat kurang tidur, mengakibatkan kamu kesulitan mengingat sesuatu. Kemudian kurang tidur juga akan membuat orang berat badannya naik terus. Orang bertanya-tanya, saya nggak makan, kenapa saya gemuk? Ternyata dia gemuk karena kurang tidur. Ada lemak membandel dan sulit menurunkan berat badan. Coba tidur yang cukup untuk mengatasi hal ini. Menurut studi dari Nurse Health, wanita yang kurang tidur dari 5 jam rata-rata naik 13 kg. Selama masa riset tersebut, kenaikan berat badan ini hampir 30%. Kenapa jadi gemuk kalau kurang tidur? Karena ada 2 hormon penting terpengaruh saat kamu kurang tidur, yaitu grelin dan leptin. Hormon grelin berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan, sedangkan hormon leptin mensinyalkan rasa kenyang dan menurunkan nafsu makan. Efek kurang tidur mengakibatkan hormon grelin dan mengurangi hormon leptin. Hasilnya kamu kerap merasa lapar saat kurang tidur, sehingga berat badan akan naik terus-terus. Dan ini mungkin yang paling penting dari semua adalah mempengaruhi pengambilan keputusan. Keputusan yang kita ambil di hari kurang tidur bisa jadi tidak maksimal karena otak yang sulit fokus dalam mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Menurut studi, efek kurang tidur ini sangat berbahaya, terutama untuk beberapa pekerjaan seperti pekerja medis yang memiliki tanggung jawab terhadap nyawa orang. Setelah beberapa lama orang yang tidur sekitar 6 jam atau kurang dari 7-8 jam merasa bahwa tubuhnya sudah beradaptasi. Namun ketika orang tersebut diuji kemampuan mentalnya, hasilnya akan terus menurun setiap hari. Dan yang berikut adalah depresi, bisa mengakibatkan depresi. Nah, di dalam buku 2 Samuel 11 ayat 2, ayat ini mengatakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotor istananya. Tampak kepadanya dari atas sotor itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi rupanya ini istana Daud ini dari atas bukit. Sehingga dia dapat melihat ke bawah. Ayat kita hari ini mengatakan Raja Daud bangun tidur. Artinya Raja Daud ini cukup tidur, bukan kurang tidur. Kalau kurang tidur, maka dia akan mengambil keputusan yang keliru. Kalau ayat kita menyatakan dia baru bangun tidur, berarti dia cukup tidur. Kalau sekarang Daud cukup tidur, apa yang menyebabkan Raja Daud mengambil keputusan konyol ini? Saya memang menggunakan kalimat konyol karena apa? Yang seharusnya tidak dilakukan, lalu dia lakukan, itulah konyol. Yang dia tahu itu salah tapi dia lakukan, itulah konyol sebenarnya. Jadi kalimat ini saya pakai sendiri. Saya pakai, mudah-mudahan ini akan berkenan juga bagi saudara. Karena saya mengatakan bahwa inilah keputusan yang konyol yang dibuat oleh Raja Daud. Nah, apa yang membuat? Saya ambil ini dari Matthew Henry Commentary yang saya garis bawahi. Paling sedikit ada 3 hal yang membuat Daud mengambil keputusan yang salah. Yang pertama adalah ini saya menggunakan bahasa saya sendiri karena saya tahu banyak di antara kita yang mengerti bahasa Inggris, maka saya sudah garisi. Anda boleh menerjemahkan sesuai dengan yang Anda pahami, tapi saya akan menggunakan bahasa saya sendiri untuk 3 hal ini. Yang pertama adalah membuat dia Daud membuat kesalahan ini. Pertama adalah dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena seharusnya dia berada di medan tempur, tetapi dia tidak pergi ke sana dan dia berleha-leha di Yerusalem. Dan ketika dia berleha-leha, waktu luangnya banyak di Yerusalem, maka kemudian dia terpapar dengan pencobaan melihat wanita sedang mandi. Kenapa? Banyak waktunya yang terbuang dengan percuma.
Jadi saudara-saudara, dosa itu datang oleh karena waktu kita yang kita tidak gunakan dengan maksimal. Sehingga waktu itu terbuang banyak waktu kosong, sehingga setan menggunakan kesempatan itu untuk mencobai kita. Dan Daud dalam hal ini jatuh. Yang kedua adalah Daud terlalu memanjakan atau merasa semua mudah. Ada mudah dia tangani, ternyata dia tidak bisa melakukannya. Dan yang ketiga adalah dia memanjakan matanya. Terlalu banyak memanjakan matanya, sehingga akhirnya dia harus jatuh. Dan sesudah dia jatuh, hari ini dia katakan Raja Daud mendapatkan pengampunan dari dosa yang amat besar yang ia buat, yaitu berencana membunuh Uria dan mengambil istrinya. Langkah-langkah untuk diampuni itu pertama adalah kita harus mengakui dosa kita. Terima kasih Pendeta Solihin Budi yang sudah mengutip ayat ini di dalam doanya. Ini langkah pertama yang harus kita buat ketika kita mau mendapatkan pengampunan. Yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi cara Tuhan Allah untuk membuat Daud mengaku dengan mengutus Nathan kepada Daud. Dan Nathan sangat cerdik. Sangat cerdik mengungkapkan manfaat pengakuan dari Daud. Dia menceritakan kepada Daud tentang orang kaya dan orang miskin. Tapi ketika ia mendapat tamu, justru dia mengambil domba satu-satunya milik yang sudah dalam terjadi ketika cerita Nathan. Dia menyatakan bahwa Daud sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Saudara-saudara, secara manusia, dan dia adalah raja, dia tahu bahwa apa yang diperbuat oleh cerita yang diceritakan oleh Nathan ini adalah sebuah kesalahan besar. Itu sebabnya yang cocok dengan hukuman yang cocok untuk orang itu adalah hukuman mati. Lalu Nathan mengatakan, engkaulah orangnya. Tuhan mau supaya Daud mengakui dosanya. Saudara-saudara, itu juga yang dibuat oleh Tuhan Allah ketika Dia mencari Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia mengatakan, Adam, di manakah engkau? Yang hari-hari biasa ketika Yesus Tuhan Allah datang ke taman itu, mereka menyambut. Sekarang mereka tidak ada. Walaupun secara ilahi Tuhan melihat mereka, tapi Tuhan mau supaya ini terjadi, ada pengakuan. Di mana engkau? Ada di sini, tapi saya telanjang. Siapa memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah itu? Iya, wanita yang kau berikan. Artinya Tuhan mau supaya itu diakui. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang paling sulit bagi kita sebagai orang Kristen dewasa. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan yang terencana, kita tidak mau mengakuinya. Kita tidak mau mengakuinya. Dan Tuhan mau kita akui itu. Dan ketika kita mengakui itu, maka kita akan mendapatkan pengampunan. Dan apalagi yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa orang itu harus mati, lalu apa? Bukan hanya mati, tapi anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Selain dia mati, dia harus bayar gantinya. Karena ini dosa besar. Itu sebabnya setelah ia tahu bahwa dialah orangnya, maka di dalam Mazmur 51 dia menulis,
Sekarang yang tadinya nadanya tinggi, memberikan putusan untuk mati, sekarang dia mengatakan, kasihanilah aku ya Allah. Setelah tahu bahwa kita berdosa, maka kita akan datang kepada Tuhan. Apa yang kata-katanya yang paling menyentuh adalah, kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Jadi dia tidak mengatakan, Tuhan hapuskan dosaku, bukan. Tapi kasihanilah aku, menurut kasih setiamu. Jika engkau masih mengasihi aku, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia meletakkan dosa itu di tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberikan penilaian. Karena dia tahu bahwa dia itu harusnya mati karena kesalahan yang telah dia buat. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi dia mengerti sekarang bahwa kalau dia pun harus menerima penghukuman mati, dia sudah siap karena dia tahu bahwa memang dosa yang dibuat adalah dosa yang mematikan. Dia berulang-ulang mengatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka akan menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulangku yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sebab engkau tidak akan berkenan kepada korban sembelihan, sehingga kupersembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati atau jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Jadi sekarang hatinya, jiwanya diremukkan, ditaruh di bawah kaki salib Yesus, bahwa dia memang mengakui dia bersalah, baru dia mendapatkan pengampunan. Karena akibat dosa yang dia buat, apa kata Alkitab? 2 Samuel 12 ayat 5. Daud menjadi sangat marah dan orang yang melakukan itu harus mati. Dia tahu bahwa dia harus mati. Saudara-saudaraku, di dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari yang engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini ayat ini sama dengan apa yang dibuat oleh Daud. Pada waktu engkau berbuat dosa, jangan terencana engkau pasti mati. Karena ayatnya dalam Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia tahu bahwa dosa itu akan membuat dia mati, kecuali ada pengampunan dari Tuhan. Dosa Daud dilupakan oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara-saudara, Roma 6 ayat 23 tidak berlaku kepada Daud. Bahwa dosa itu adalah maut. Tidak. Karena engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara-saudara, ini sama persis dengan apa yang dibuat oleh Tuhan di buku Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa tidak mati hari itu, tapi ada kematian pengganti, yaitu seekor binatang, yang kemudian nanti Paulus menyebutkan, Yohanes menyebutkan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Paulus menyebutkan, domba Paskah kita telah tersembelih. Itu dibuat di Taman Eden. Dan untuk Daud ini, hal yang sama. Daud tidak mati, tetapi anak itu mati. Anak yang tidak berdosa. Melambangkan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Harus mati untuk menggantikan Daud, menggantikan Adam dan Hawa, menggantikan saudara dan saya,
sehingga apa yang kita buat tidak dianggap lagi dosa, tidak dianggap lagi noda, tidak dianggap lagi sebagai pembawa kematian, tetapi dipulihkan, dibersihkan, disucikan, sehingga kita seperti manusia baru. Bukan seperti manusia baru, tetapi menjadi manusia baru. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama itu sudah berlalu. Apa artinya? Dosa kita itu sudah tidak diingat lagi. Dosa kita itu dilupakan. Meskipun konsekuensinya ada, tetapi dosanya sudah dihapuskan. Di dalam Mazmur 65 ayat 4, karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskan. Mazmur tahu bahwa dosa besar melebihi kemampuan kita, tapi Tuhan Allah lah yang menghapuskannya. Di dalam Yesaya 25 ayat 8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakan, dosa-dosa Daud, dosa-dosa dan Hawa, dosa-dosa saudara dan saya ketika kita mengakuinya, maka aib itu, aib kita akan dijauhkan Tuhan. Bahkan di dalam buku Mika 7 ayat 19, ayat kesukaan semua orang berdosa. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Artinya, ketika dosa kita itu dibuang ke tubir-tubir lautan, maka dosa itu tidak akan diingat lagi. Dosa itu dilupakan. Bahkan Yesaya mengatakan, walaupun dosamu itu merah, akan menjadi putih seperti salju. Karena dosa kita dihapuskan. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban. Yesus Kristus yang dilambangkan dengan domba tadi, yang dilambangkan dengan kematian anak yang tidak berdosa. Sekarang Dia sudah datang. Dia sudah mati di kayu salib. Dia bukan hanya dosa Daud, tapi semua dosa manusia. Manusia yang menerima Dia akan hapuskan dan Dia menjadikan mereka manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih Pendeta Mesnik Ataupah yang memberikan ringkasan pelajaran kita pada hari ini. Tentu sudah sangat jelas. Namun jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran Suka Sabat kita pada siang hari ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, mungkin saya sendiri, Pendeta Mesnik. Pada waktu Daud berbuat dosa, kemudian Nathan datang. Dia menegur. Ya, kenapa Nathan memberikan satu perumpamaan? Tidak langsung menegur kesalahan dan dosa dari Daud. Tapi justru dia memberikan satu ilustrasi atau perumpamaan untuk menegur Daud. Nah, kira-kira apa di balik ini? Kenapa dia tidak langsung menegur, dosamu seperti ini? Gitu. Gimana, Pendeta? Silakan. Terima kasih Pendeta James. Kita harus, nanti saya kasih contoh di dalam Alkitab, tapi saya kasih dulu dia punya narasi. Seorang raja, seorang yang terhormat, seorang yang memegang kendali, kalau ditegur langsung, bisa saja dia tidak jadi mengaku, malah Nathan yang akan dibunuh. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Ketika ada nabi muda yang datang ke Samaria untuk menegur Yerobeam yang sedang naik ke atas mezbah untuk membuat korban, dan nabi muda itu pada waktu menegur dia, maka apa kata Yerobeam? Dia tunjuk gini, tangkap, jangan sampai lolos. Begitu dia bilang tangkap, apa yang terjadi dengan tangannya? Membatu tangannya. Membatu tangannya. Dia punya kuasa untuk membinasakan nabi muda itu supaya jangan menegur dia. Tetapi Nathan datang dengan sebuah perumpamaan yang akhirnya menggali
menggali, dia tidak marah kepada Nathan yang menegur kesalahannya tapi dia marah, dia mengakui dirinya bahwa memang dialah orang yang patut mati karena dosa tersebut. Saya punya pengalaman ini. Satu kali satu orang ibu-ibu orang Tionghoa yang punya burung walet. Nah, ada ketua gereja kita, dia asap parang di depannya wanita Tionghoa ini. Nah, waktu itu ditanya, Pak, ngapain asap parang? Malam ini saya akan bunuh orang. Nah, besoknya itu akan panen sarang burung walet. Aduh, jadi ibu Tionghoa ini sangat ketakutan karena dia takut. Dia tahu bahwa saya pendetanya, dia datang kepada saya. Pendeta, Bapak itu akan bunuh saya malam ini. Dari mana ibu tahu dia asap parang? Saudara, mau menegur ketua jemaat ini seperti apa? Saya juga pusing. Tapi saya baca cerita daripada Nathan dengan Daud ini. Saya cari ketua gereja ini ke rumahnya. Saya juga takut di dalam rumah, saya mau ceritakan itu. Saya ajak dia keluar rumah. Jadi kalau macam-macam saya lari muda. Lalu saya ceritakan sebuah cerita. Lama-lama pendeta apa ya? Jangan sembunyikan, kasih tahu. Lalu saya kasih tahu. Setelah di hatinya terbuka, saya kasih tahu. Oh itu, saya tidak mau bunuh dia karena dia ganggu-ganggu saya takut-takuti. Enggak boleh begitu. Jadi apa yang saya mau katakan adalah, ya ketika seseorang yang punya kuasa, jangankan punya kuasa, mungkin maaf kalau ada ketua gereja atau orang penting di sini. Dia ada kesalahan, kita datang, kamu ini berzina. Dia tidak akan mau mengaku karena dia merasa terhina kalau dia mengaku. Tetapi ada trik khusus dan Nathan sangat cerdik. Saya pikir bukan hanya dia cerdik, tapi memang Tuhan juga membukakan jalan itu supaya Daud sadar karena Daud orang yang sangat dikasihani oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudara baca Alkitab, sampai turunan yang keberapapun Allah selalu menekan karena hamba-Ku Daud, karena hamba-Ku Daud. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menolong. Ya, oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Saya hanya ingin membuka saja diskusi kita pada siang hari ini. Jika ada yang lain ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Pendeta Sagala, Kettler, ada? Saya hanya mau tambahkan sedikit. Ya. Supaya masuk kepada inti pelajaran sekolah sahabat. Diampuni dan dilupakan. Jadi, Daud ini begitu Nathan datang kepada dia menyadari akan dosanya. Dan menyatakan dosa itu juga kepada banyak orang. Bahwa dia berdosa. Dia datang kepada Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Dia kenal Tuhan itu sebagai Allah yang pengasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha suci, Allah itu mau benar, Allah itu sanggup membersihkan, mentahirkan, memulihkan kembali. Allah itu juga sanggup melupakan. Dengan Allah melupakan pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Daud, pada saat itu jugalah Daud diampuni oleh Tuhan. Walaupun konsekuensi akan diterima dalam hidupnya. Semua apa yang dikatakan Nathan diterima. Yang membuat ketenangan daripada Daud beristirahat di dalam Tuhan adalah karena dia sudah datang kepada Tuhan dan dia percaya tanpa menunggu atau tempo waktu yang terlalu panjang, menunggu pengampunan itu akan diterima. Begitu dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni dia. Karena dia tahu itu, maka dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Daud membutuhkan penyelamatan supaya dia boleh tenang dalam hidupnya, walaupun konsekuensi akan dihadapinya. Karena dia memahami pada masa yang akan datang, semua akan selesai dan akan berakhir, dan dia akan boleh tenang di dalam Yesus. Daud itu ingin diperbaharui. Hanya Yesuslah yang sanggup memperbaharui hidupnya. Sehingga dia diampuni dan dilupakan. Apa yang dilupakan? Pelanggarannya, dosanya dilupakan. Orangnya dikasihi oleh Tuhan. Jadi, itu dikatakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu ya. Jika kita mengaku dosa kita,
Jika kita setia mengaku dosa kita, Dia juga adalah setia dan adil. Itu tidak ada jarak waktu, tidak ada tempo yang menunggu terlalu lama. Begitu kita mengakui dosa kita, mengampuni. Persoalannya, beranikah kita seperti Daud mengakui dosa kita secara detail? Atau hanya berbahasa, Tuhan ampuni dosa saya. Dosa apa yang diperbuat? Apa yang dilakukan? Jadi Daud melakukan itu. Apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya. Dia katakan itu, diucapkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan hanya pada Tuhan. Dia dapat umat juga dia mengakui apa? Dosanya kepada Tuhan. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya tanya lagi, pendeta. Ketika Daud ditegur oleh Nathan, ya, dia mengakui dosanya dan diampuni dosanya, ya, dan ada konsekuensi akibat daripada dosa yang dia lakukan, yaitu anaknya mati. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah semua dosa yang diakui dan diampuni memiliki konsekuensi? Ya, jadi sekali lagi, apakah semua dosa yang diakui dan diampuni juga memiliki konsekuensi? Silakan, pendeta. Baik, jadi selain anak itu mati, Nathan mengatakan bahwa kau buat ini dengan sembunyi-sembunyi, tapi orang akan meniduri istrimu di siang hari. Di siang hari, tidak sembunyi-sembunyi. Dan konsekuensi itu terjadi ketika Absalom, anaknya sendiri, meniduri kundik-kundiknya, dipasang di soto rumah, dibuka itu soto rumah, kemudian orang Israel menonton di siang hari. Konsekuensi itu terjadi. Jadi selain anak itu mati, gundi-gundinya Daud itu dipakai Salomo juga, Absalom. Jadi konsekuensi itu ada. Nah sekarang yang saya mau katakan, ini pengalaman saya dengan anggota jemaat saya. Dia satu waktu dia pegang dada sini ada benjolan, kemudian dia pergi ke Penang, oh ternyata kanker dan dipotong. Lalu dia pulang dari Penang, dia berdoa, dia puasa, dia menangis sama Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Satu waktu saya datang melawat dia, dia bilang begini, pendeta, hari ini saya seperti melayang berjalan, sehingga saya tidak bisa jalan dan saya kembali. Pertanyaan saya katanya, apakah dosa saya sudah diampuni? Saya memberikan jawaban, dosamu sudah diampuni. Lalu, konsekuensi dari merokok selama ini adalah kanker paru-paru yang harus ditanggungnya sampai dioperasi, dan pada akhirnya nyawanya juga tidak tertolong lagi karena direnggut oleh kanker paru-paru tersebut. Artinya apa? Orang lain dapat melihat bahwa efek daripada dosa itu berbahaya, dan orang boleh tidak melakukannya karena melihat bahwa efek dosa itu sangat buruk dan sangat berbahaya. Itu sebabnya konsekuensi akan selalu ada dari perbuatan dosa yang kita buat. Paling tidak konsekuensi yang kita tanggung adalah rasa malu yang luar biasa karena dosa yang kita buat. Tapi malu atau tidak malu perlu diakui sehingga kita mendapatkan pengampunan. Lebih baik malu sementara dan ada konsekuensi sementara daripada mati kekal karena tidak mau mengakui dan tidak mau. Emang besok foto rajanya? Itu nih Rabu. Ya, rupanya signalnya ada sedikit terganggu dari pendeta Mesnik. Kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan, kita masih ada waktu sedikit. Atau tambahan, silakan. Berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Ada? Ya, kita ada pendeta Sagala, ada pendeta Kapitan yang bisa membantu untuk memberikan jawaban jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Silakan. Baik, Ketua Wilayah, Om Pendeta Hursina, boleh saya kasih tambahan?
Silakan Pendeta Kapitan. Terima kasih. Jadi kita melihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, tadi hamba Tuhan sudah menguraikan, Pak Pendeta atau Pak, bahkan Pak Pendeta Sagala dan Om Pendeta Hursina, sehubungan dengan forgiven dan juga forgotten ya, untuk diampuni ataupun dilupakan. Jadi Daud ini kita lihat di sini pelajaran sekolah sahabat ini, dia seorang yang betul-betul ketahuannya dari kehidupan dia seorang pesina ya, manipulator, bahkan juga pembunuh ya. Di pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan ya hampir kurang lebih 5 pelanggaran terhadap 10 hukum Allah ya. Kita sudah dapat ikuti ya, selain dia melanggar hukum untuk berzina, yaitu membunuh, mencuri, mengingini ya, dan seterusnya. Jadi Daud ini ya dia membutuhkan memang istirahat dalam Yesus ya. Artinya pertolongan dari luar, di mana dia membutuhkan jaminan pengampunan ya dari Tuhan ya kepada dirinya. Ya, supaya dia dapat diampuni, bahkan juga dibersihkan ya, dan diperbarui kehidupan dia. Jadi pelajaran yang sama bagi kita secara rohani ya, dan penerapan rohani tentang pengampunan ini dan juga atau diampuni dan dilupakan. Jadi hidup kita pun rentan ya dengan ketidaksucian di hadapan mata Tuhan. Tapi pelajaran ini sangat luar biasa, memberikan nasihat, ajakan bagi kita, bahkan saya pribadi, untuk kita benar-benar setiap saat ya, setiap saat untuk selalu mencari akan istirahat dalam Yesus, selalu mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri ya. Istirahat artinya kita melepaskan kekuatan kita, tidak ada apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan ya, supaya hidup kita hari lepas hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Hursina dan teman-teman. Oke, terima kasih. Pendeta atau Pak, ada yang mau dilanjutkan tadi? Putus tadi jaringannya? Ya. Jadi saya memang sempat putus, tapi saya mendengar sedikit dari itu. Pendeta Kapitan memang hampir sama lah kalimatnya, hanya mungkin beda kalimat. Bahwa ketika kita menyadari bahwa dosa kita banyak, kita tidak bisa buat apa-apa. Kecuali orang yang tidak berdosa lah yang akan menolong kita. Nah, kita tidak bisa saling menolong karena kita sama-sama orang berdosa semua. Saya ngomong hari ini, kau ini berzina, jangan-jangan besok lagi malah jadi saya yang ini. Tapi ada tangan yang kuat dari di luar itu yang akan sanggup menolong kita untuk keluar dari dosa yang mengerikan ini. Dan dia adalah Yesus sendiri. Jadi harus sebutkan dosa itu memang. Karena Tuhan mau kita sebutkan supaya kita tidak melakukannya lagi. Kan kita berdoa itu kan sangat umum. Kalau di umum memang janganlah. Nanti disebarkan pula oleh orang lain. Tapi mungkin doa-doa sendiri ya. Sangat perlu itu kita katakan. Supaya Tuhan tunggu kapan kita ini mau mengakui kita punya kesalahan. Supaya dia ampuni kita. Supaya ampuni kita secara sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam diskusi kita pada siang hari ini. Jadi poin yang dapat kita ambil adalah apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ketika kita datang kepada Yesus, kita minta pengampunan, dosa kita diampuni. Tapi jangan lupa ada konsekuensi yang akan kita terima dari dosa yang kita sudah lakukan itu. Nah, oleh sebab itu, poinnya adalah jangan melakukan dosa. Ya, jangan lagi melakukan dosa. Baik, karena waktu kita sudah habis, saya minta pendeta atau Pak untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Silakan pendeta. Tuhan yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kesentosaan kepadamu. Saya tahu dosa itu membebani kita. Biarlah undangan Yesus ini kita pun terima. Kita datang kepadanya, meletakkan semua beban-beban dosa kita di kakinya, sehingga kita mendapatkan pengampunan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita akan dijadikan manusia yang baru di dalam Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta atau Pak. Terima kasih semuanya. Kita akan tutup, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian, dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh pendeta Mesnik atau Pak. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus, bagaimana
Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nantikan di negeri baru, aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu, aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dan Bapa yang mengampuni kami. Pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami, melepaskan kami dari berbagai macam dosa yang kami lakukan. Biarlah dengan demikian kami boleh menjadi manusia baru, sehingga Yesus boleh kelihatan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga lebih banyak lagi orang yang melihat Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masing-masing. Sudah tiba waktunya Yesuslah yang kelihatan di dalam kehidupan kami. Kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga kami menyerahkan anak Tuhan, ketua jemaat bernama Bapak Rusdi Alo. Tuhan sudah sembuh, sudah pulihkan dia dari COVID-19. Tuhan tambahkan kesehatan yang baik, sehingga ketika dia pulih, dia akan menjadi saksi-Mu yang ajaib di dalam tangan-Mu, menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar baginya, bagi keluarganya, dan bagi gerejanya, sehingga mereka yang lapar dan haus akan kebenaran boleh mendengar dan menuntun mereka untuk datang kepada Yesus. Hamba juga beruntuk semua pendeta, semua anggota jemaat yang belajar pada siang hari ini. Biarlah semua yang sudah kami dengarkan bersama-sama akan menolong kami untuk menceritakannya, membicarakannya kepada orang lain, dan mereka semua boleh disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih karena difasilitasi oleh hamba Tuhan Pendeta James dan tim. Tuhan juga akan memberkati mereka, memberkati kami sepanjang sisa hari menuju hari Sabat yang akan datang. Biarlah semua pembicaraan kami, semua tindakan dan perilaku kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar menjawab doa kami. Karena kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita akan memulaikan acara kita pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat sore waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat datang bagi mereka yang ada di Zoom dan juga yang ada di live streaming. Dan pembahasan kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh tamu yang datangnya dari Conference Surabaya, yaitu Pendeta John Medelu. Baik, Shalom, selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di New Jersey, dan tentunya di US, dan selamat pagi kepada saudara-saudara lainnya yang boleh bergabung dari Indonesia. Kita bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini di Indonesia dan tentunya petang hari di Amerika untuk melanjutkan akan pelajaran Sekolah Sabat kita pada
sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung, yang telah memilih kami untuk boleh mengisi dalam beberapa hari selama beliau cuti. Dan saya melihat luar biasa Pendeta Senior, Pendeta Rantung Senior, dan Pendeta Kosalia yang terus terhubung di dalam memberikan dukungan luar biasa. Mereka sudah senior, ya, sudah pensiun, tetapi tetap terus kita nikmati untuk kontribusi mereka bagi kita semua. Saya pribadi ya melihat senior-senior ini agak sedikit harus banyak berdoa untuk boleh membawakan firman Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan melihat tentang kelanjutan daripada pelajaran sekolah Sabat kita. Satu minggu ini berbicara mengenai harga dari istirahat. Harga dari istirahat. Dan tentunya ayat inti yang menjadi pengikat di semua pemikiran sepanjang minggu ini harus terus diulang-ulangi, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Satu hal yang menarik yang akan terhubung dengan Mazmur pasal 15, karena di dalam pembahasan kita sepanjang minggu ini yang sudah diawali oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan, pada petang Sabat ada harga dari istirahat sebagai pendahuluan, ya. Kemudian hari Minggu kemarin tidak berdaya dan lelah. Hari ini, hari Senin adalah panggilan untuk bangun. Kemudian besok diampuni dan dilupakan. Kemudian hari Rabu sesuatu yang baru, dan hari Kamis pantulan cahaya Tuhan. Tentunya ada hari Jumat sebagai rangkuman untuk semuanya. Nah, berbicara mengenai harga dari istirahat ini tidak seperti pada pelajaran sahabat-sahabat yang sebelumnya. Mengapa? Karena di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya ada beberapa konteks yang diambil untuk menghubungkan akan ide dari hal yang akan dibahas atau dipelajari. Tetapi khususnya untuk pelajaran kita di minggu ini mengenai harga dari istirahat, itu diambil dalam satu konteks saja, yang dimuat di dalam terambil dari 2 Samuel 11 dan 12. Itu adalah pengalaman kejatuhan dan pemulihan Daud. Jadi ketika judul-judul ini dibagi, maka itu sebetulnya secara sistematis akan dibahas atau kita pelajari dari hari ke hari. Dan tentunya kemarin kita sudah mempelajarinya, tidak berdaya dan lelah. Ada sebuah masalah yang muncul, dan Daud di sini yang berbuat kesalahan. Dia coba untuk mengatasi masalah itu dengan sendirinya. Dan kemudian hari ini kita akan melihat cara Tuhan mengatasi masalah dan cara Tuhan memenangkan akan masalah. Itu terdapat di dalam pasal 12. Selanjutnya diampuni dan dilupakan. Tuhan memberi pemulihan, Tuhan memproses akan pemulihan. Kemudian selanjutnya diambil dari Mazmur pasal 51 yang menjadi bagian dari ayat inti kita. Di hari Rabu akan disinggung mengenai sesuatu yang baru. Dan kemudian yang terakhir adalah pantulan cahaya Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Daud mengalami kuasa penyucian dan pengampunan, dan bagaimana dia mengalami pemulihan kembali hubungan dengan Allah. Dan berbicara mengenai
judul pada hari ini, yaitu panggilan untuk bangun. Bahasa Inggrisnya adalah wake up call. Ya. Ada beberapa hal yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian boleh kita temukan jawabannya untuk mengerti, akan membuat kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita, Dr. Kimball, tentang panggilan untuk bangun. Jadi melanjutkan pelajaran kemarin, tentunya kita perlu membaca 2 ayat terakhir dari pasal 11 untuk mendapatkan koneksinya sebelum masuk kepada pasal 12 yang hari ini menjadi konteks pelajaran kita. Ini ayatnya disebutkan ketika di ayat 26 sampai 27. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, ke istana, ya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, kita tentunya akan melihat bahwa dari bacaan 2 ayat terakhir tampaknya masalah Daud selesai. Karena seolah-olah kematian Uria, orang Het itu nampaknya terjadi secara alami karena sedang berperang. Dan Betseba kemudian berkabung, dan ada tindakan daripada Daud seolah-olah berbuat baik dengan mengambil atau mengangkat Batseba sebagai istrinya. Jadi saudara, kita lihat tampaknya masalah daripada Daud ini selesai. Karena saudara tahu bagaimana hidupnya berantakan oleh karena ulahnya sendiri. Kalau mungkin saja tidak hamil, saya yakin tidak seruwet atau sekacau dengan masalah yang telah dicatat di dalam pasal 11. Tetapi, saudaraku, di sini kita melihat bahwa walaupun dia coba untuk menutupi dengan menarik pejuang terbaiknya tinggalkan tempat pelayanan dan disuruh untuk tidur bersenang-senang dengan istrinya, dan kemudian akhirnya menempatkan, ini tidak berhasil yang pertama, yang kedua akhirnya menempatkan Uria di baris terdepan, dan kemudian akhirnya mati. Tampaknya bagi Daud masalah ini selesai. Tetapi bagi Tuhan tidak. Saudara lihat, ayat ini menyebutkan di bagian ayat 27 bagian akhir, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sebuah pertanyaan yang boleh kita renungkan adalah, lalu apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan dengan melihat kejahatan Daud ini? Mungkin bagi bangsa Israel tidak kelihatan, tetapi di mata Tuhan, ini adalah jahat di mata Tuhan. Dan apa yang akan Tuhan lakukan? Dan itulah sebabnya muncul ayat kita pada pagi hari ini, atau teks kita hari ini dimulai dari pasal 12. Ayat 1 menyebutkan, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan kemudian berkata, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan selalu berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak karena dosa. Ketika Tuhan melihat bahwa Daud berbuat jahat, itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kasus dosa kepada umat-umat Tuhan. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya terus berada di dalam dosa. Upaya berinisiatif adalah upaya menjembatani. Saya yakin kita melihat bahwa itulah yang terjadi dengan dosa. Dan kasus daripada Daud adalah hal yang sama.
Tuhan membenci dosa, membenci kejahatan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Dan kasih Tuhan ini sedang menjangkau Daud, pribadi yang terbeban oleh karena beban dosa. Baik, kemudian selanjutnya ada pertanyaan, apakah artinya Tuhan mengutus Nathan kepada pribadi yang sudah berbuat kejahatan? Ini menarik. Jadi Tuhan mengutus tadi adalah karena Tuhan ingin mau memperbaiki akan hubungannya dengan Daud. Tetapi tentunya ada maksud khusus. Tuhan sedang mencari Daud untuk menemukannya kembali. Sama halnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka lari bersembunyi, tetapi Tuhan datang untuk mencari mereka. Tuhan datang secara pribadi. Bayangkan saudara, dia mengutus nabinya, menjumpainya, dan kemudian berkomunikasi secara pribadi dengan Daud. Dan komentar daripada sekolah sahabat kita pada hari Senin di bagian pertama disebutkan, paragraf yang pertama, bahwa di tengah-tengah salah satu masa tergelap dalam kehidupan Daud, ada kabar baik, yaitu Tuhan mengirim nabinya. Nathan dan Daud saling kenal, karena sebelumnya Nathan pernah datang, ya, dicatat di dalam 2 Samuel pasal 7, dan sekarang di pasal 12, sebelumnya Nathan menasehati Daud tentang rencana membangun bait suci. Tetapi untuk pasal 12, tentunya dia datang dengan tugas yang berbeda untuk dilakukan bagi rajanya. Dan kita melihat bahwa di dalam Nathan datang untuk berkomunikasi, ya, datang untuk menjenguk, melihat, dan kemudian berkomunikasi dengan Daud. Ada hal yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Saudara, itu hanyalah sebuah cerita, sebuah kisah yang dikemas dalam satu perumpamaan, cerita yang sangat sederhana, namun sangat-sangat menyentuh. Karena isi cerita ini mengingatkan Daud di waktu remaja, dia adalah seorang gembala, dan dia tahu menahu mengenai kambing domba. Dan di sini saudara kita melihat bahwa akhirnya di dalam penuturan daripada Nabi Nathan, ini yang dia katakan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1-4. Saya pikir saya harus membacakan ini saudara. Jadi ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya lalu atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara, ini hanya sebuah kisah sederhana, perumpamaan yang singkat. Tetapi saudaraku, ini telah mengundang respon, ya, secara emosional. Daud merespon akan kisah ini. Apakah yang menjadi respon Daud mendengar cerita ini? Ayat 16, ayat 6 sampai 5 ayat 5-6 menyebutkan bahwa Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Saudara, kita bisa melihat bagaimana antusias daripada Daud untuk menjatuhkan hukuman
sebetulnya itu sedang merujuk kepada dirinya. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ini luar biasa, saudara. Melalui cerita daripada Nathan, Daud terbawa emosi dan dia sendiri menemukan cara terbaik menghukum pelanggar yang sebenarnya sebentar lagi itu akan dinyatakan dan ditunjukkan bahwa itu adalah dirinya. Baik, saudaraku, mengapa Nabi Nathan memilih mengawali pembicaraannya dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan, bukan dengan menunjukkan fakta kejahatan daripada Daud yang langsung menyebut dan mempermalukan Daud dengan segera. Saudara, tentunya kita boleh membaca di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa Nathan tahu harus berkata apa. Dan dia mengatakannya dengan cara yang bisa Daud pahami. Memang ini menjadi sebuah masukan kepada kita, gembala-gembala jemaat, pendeta-pendeta, ya, tua-tua jemaat sekalipun, dalam kita menegur dosa, memang perlu kita berhati-hati di dalam menyampaikan akan hal ini. Dia menceritakan sebuah kisah yang bisa dihubungkan dengan Daud, mantan gembala itu. Dia mengetahui rasa keadilan dan integritas Daud yang sangat kuat. Jadi, dalam arti tertentu, seseorang dapat berkata bahwa Nathan membuat jebakan dan bahwa Daud langsung masuk ke dalamnya. Baik, saya pikir Nathan bukan bermaksud dengan sengaja untuk menjebak Daud, ya. Tetapi justru dengan kisah ini telah membawa emosi Daud dan kemudian dia dengan mudah untuk mengertinya. Baik, kemudian selanjutnya ketika kisah ini diceritakan, ya, dalam seketika, dan inilah hasilnya. Seketika Daud menentukan sikapnya. Tanpa disadari, Daud menyatakan hukuman mati dirinya sendiri. Dan dalam momen tersebut, Nathan langsung mengungkapkan, engkaulah orang itu. Saudara bayangkan ketika Daud sebutkan orang itu harus mati. Dan domba betina itu harus diganti 4 kali lipat. Dan ketika Nathan menyebutkan bahwa engkaulah orang itu, saudara bisa bayangkan bagaimana apa yang menjadi perasaan daripada Daud yang tadinya menggebu-gebu untuk mau menghakimi, tapi sekarang ternyata dia sedang berhadapan dengan kesalahannya sendiri. Jadi inilah maksud Tuhan mengutus Nathan mendatangi Daud untuk boleh menegur Daud dari dosanya. Dan itulah sebabnya penulis pelajaran sekolah sahabat kita, Dr. Kimbel, ya, yang sudah membuat judul pada hari ini adalah panggilan untuk bangun. Jadi melalui hadirnya Nathan, Tuhan telah membangunkan dari saudara. Tentunya kita mempelajari pelajaran kemarin bahwa apakah Daud berpikir bahwa itu adalah dosa? Saya pikir ketika dia sedang sedang melihat, seharusnya pelajaran kemarin ketika melihat, apalagi itu adalah sesuatu dosa, seharusnya dia memejamkan matanya erat-erat, ya, atau menutup matanya. Tetapi dia tetap melihat di sana. Dan tentunya saya tidak tahu bagaimana dia langsung berpikir mengingini dan menyuruh orang mencari tahu dan kemudian memanggil dan kemudian tidur dengan Batsheba. Apakah dia memikirkan Allah di masa-masa seperti ini? Dan tentunya karena keinginan lebih kuat, maka mengesampingkan memikirkan Tuhan, tentunya itu terjadi. Baik. Di sini
disebutkan bahwa luar biasa ketika Nathan menunjukkan bahwa engkaulah orang itu, maka saya melihat bahwa luar biasa apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab. Dia coba berangan-angan bahwa ada beberapa cara untuk mengungkapkan akan engkaulah orang ini. Tentunya bisa dilakukan dengan seseorang dapat meneriakannya, engkaulah orang ini. Atau mungkin saja dengan dapat menunjuk tangan daripada Nathan kepada Daud. Dan itu seolah-olah menghakimi akan dirinya. Atau bisa juga seseorang dapat mengatakannya dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan kepedulian. Saya yakin bahwa Nathan telah melakukan akan hal ini, di mana kata-kata Nathan pasti penuh dengan anugerah, ya. Dan pada saat itu Daud pasti merasa sakit yang harus dirasakan Tuhan ketika salah satu putra-putrinya yang sadar itu kembali atau melangkah keluar, dia jauh melangkah keluar daripada kehendak Tuhan. Dan tentunya ini adalah hal yang luar biasa. Dalam seketika itu juga akhirnya dia dalam teguran Nathan, ya, dia kemudian sadar akan hal itu. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai 12, di dalam pekabaran atau teguran daripada Nathan, maka saudara akan lihat bahwa ayat 7 sampai 8 Nathan mengingatkan Daud bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya. Tuhan yang mengangkat dia dari seorang gembala kemudian menjadi seorang raja, dan kemudian dari kejar-kejaran Saul, dan kemudian dia berhasil naik sebagai seorang raja. Dan kemudian di ayat 9 Tuhan memperlihatkan ketidaksukaan Tuhan kepada Daud, di mana Tuhan dihina oleh kejahatan Daud. Dan kemudian yang terakhir, bahwa Tuhan menyatakan konsekuensi dosa Daud yang muncul di ayat 10 sampai 12. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, ada pertanyaan berikutnya. Mengapa Daud menanggapi dengan aku sudah berdosa kepada Tuhan daripada aku telah berdosa terhadap Batsheba atau aku adalah seorang pembunuh? Saudara, dalam perjumpaannya dengan Nathan, maka Daud benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud menyadari bahwa dia tidak sedang berurusan dengan Batsheba. Dia telah pernah sibuk berurusan dengan Batsheba dalam hal menutupi akan kehamilannya, tetapi ternyata tidak ada satupun yang dapat disembunyikan dari pandangan Tuhan. Daud sadar dia sedang berurusan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya di ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Setelah dari beberapa ayat sebelumnya, Nathan menegur dia, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa Daud mengakui dosa dan membuat hati kita gelisah, terutama adalah penghinaan terhadap Allah, pencipta dan penebus. Kita melukai diri kita sendiri. Kita mempengaruhi orang lain. Kita membawa aib kepada keluarga atau gereja kita. Namun pada akhirnya kita melukai Tuhan dan mengarahkan paku lain ke balok kasar yang menunjuk ke arah Golgota. Itu yang menjadi komentar atau tulisan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa berapa kali kita menyadari bahwa
setiap kali kita melakukan dosa, itu sebetulnya kita sedang menghina akan Tuhan. Kita menghina pencipta, kita menghina penebus kita. Dampak yang didapatkan oleh Daud atau orang yang berdosa tentunya kepada dirinya sendiri. Dia merasa gelisah, dia menjadi tawar hati, dia merasa perasaan yang tidak menentu, dan perasaan ini terus mendesak dia, dan kemudian dia menjadi galau, dan kemudian hilang ketentraman, hilang kedamaian, dan itu yang terjadi di dalam diri pribadi. Dia juga memberi dampak kepada orang lain, yang dimana dia mengajak untuk turut berdosa bersama-sama. Tapi tidak hanya juga orang lain, tetapi dampaknya juga itu adalah dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita menghina Allah. Jika dalam poin ini kita bisa menyadarinya, maka akan membuat kita akan rasa malu dan kemudian tidak mau lagi untuk mau berdosa. Kemudian kutipan terakhir dari Ellen White yang terdapat di dalam Alpha dan Omega atau Patriarchs and Prophets halaman 722. Dalam terjemahan Indonesia disebutkan bahwa teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Hati nuraninya dibangkitkan. Kesalahannya tampak dalam segala kekejian. Jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Dengan bibir yang gemetar, dia berkata, saudara, luar biasa Ellen White sebutkan, dengan bibir yang gemetar, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah. Daud telah melakukan dosa yang keji, baik kepada Uria maupun Batsheba, dan dia benar-benar merasakannya. Karena ketika saudara amati teguran daripada Uria, saat mana dia engkaulah itu, saudara, Nathan menyebutkan bahwa bayangkan apa yang engkau lakukan, Daud. Engkau hamili Batsheba, kemudian bunuh Uria, seseorang yang tidak bersalah. Bagaimana dengan dirimu? Saudara, satu perbedaan yang mencolok, yang tidak adil tentunya. Dan di sini akhirnya Daud menyadari akan dosa, merasakan akan semuanya. Tetapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosa-dosanya terhadap Allah. Baik, pelajaran kita pada hari ini demikian, tetapi kita boleh simpulkan begini, bahwa Tuhan selalu mencari cara di saat mana kita jatuh di dalam dosa. Inisiatif itu selalu datang dari Tuhan untuk boleh menjangkau kita yang berdosa. Terkadang dengan cara-cara yang ajaib. Bisa saja ditegur dengan halus oleh pimpinan gereja, atau mungkin oleh sahabat, atau dengan hanya membaca Alkitab dan mendengarkan suara Tuhan, maka kita boleh disadarkan. Dan itu akan sangat menolong untuk kemudian kita boleh bangkit kembali dan datang kepada Tuhan. Poin penting daripada pelajaran pada hari ini adalah bahwa akhirnya Daud dapat ditemukan kembali. Di sini kita melihat bahwa ketika aku sudah berdosa kepada Tuhan, ini adalah bagian yang momen paling indah di dalam pastoral, ya. Ketika kita mau dekati, menegur, menasehati orang yang berdosa, banyak dari kita yang kemudian banyak anggota yang tetap mau membenarkan dirinya sendiri. Tetapi ketika tiba pada poin ini adalah luar biasa. Roh Kudus bekerja bagi Nathan, Roh Kudus juga bekerja bagi Daud. Dan akhirnya pengakuan itu dinyatakan. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi melanjutkan harga dari istirahat.
di mana sudah disinggung pada petang Sabat, orang sekarang mau saja untuk beli tempat duduk kalau lagi antri, ya, mau rela bayar untuk duduk karena capek untuk berdiri. Ada juga yang rela untuk harus bayar dengan mahal hotel yang, ya, saya nggak tahu Pendeta Stephen Rantung sedang menikmati liburan, ya. Untung masih bisa dapat yang murah, ya. Tapi kalau memang nggak ada, orang berani untuk beli harga yang mahal sekalipun karena memang butuh. Saya melihat bahwa Daud berupaya untuk mendapatkan istirahat dari ulahnya sendiri. Tetapi cara-cara yang dia lakukan, ini pelajaran pada hari kemarin, bahwa dia gunakan dengan caranya sendiri. Dan apa yang terjadi tampak bagi dia dapat disembunyikan. Namun bagi Tuhan itu adalah kesalahan, itu adalah kejahatan. Dan bagaimana respon Tuhan, itulah yang kita pelajari hari ini, bahwa ada hal-hal yang perlu dibayar. Dan kita akan lanjut selanjutnya untuk esok hari, tetapi paling tidak bahwa di dalam Allah mau menyediakan istirahat bagi jiwa yang sedang bergumul oleh karena dosa. Yesus sedang menawarkan sesuatu untuk boleh membuat kita bebas dengan datang mengakui dan keselamatan atau pengampunan tersedia. Itu yang boleh menjadi rangkuman daripada pelajaran kita pada hari ini.